Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bisalamati tina wa dunyana wa ukhrana wa binnati du'a wa qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran online, meskipun kita sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita tetap berusaha untuk tetap belajar di rumah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka di dalam kelas, tapi semoga ilmu yang saya sampaikan tetap bisa kalian serap dengan baik dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Pertemuan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan yang halal lagi baik. Sebelumnya kita baca dulu ayat yang menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sebagaimana ayat yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan tadi, Quran Surat Al-Baqarah 168 sampai 169, di dalamnya terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah perintah Allah kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan baik. Kriteria halal itu bagaimana? Kriteria baik itu bagaimana? Saya jelaskan dulu makanan yang halal. Makanan yang halal itu bisa dikatakan halal apabila sudah memenuhi dua hal. Yang pertama, zatnya itu adalah halal, barangnya, bendanya itu halal. Yang kedua, cara memperolehnya juga halal. Contohnya, zatnya halal, bendanya halal, seperti nasi, itu bendanya halal, tumbuh dari tanah menjadi padi, kemudian diolah, dimasak menjadi sebuah nasi, bendanya halal. Kemudian cara memperolehnya juga harus halal, berasnya bukan diambil, cara memperolehnya bukan dari hasil mencuri atau hasil dari ngerampok atau hasil dari cara-cara lain yang tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan oleh agama. Berarti makanan hal itu harus memenuhi dua hal itu. Kalau tidak memenuhi, zatnya halal tapi cara memperolehnya itu dengan mencuri, maka makanan tersebut menjadi makanan yang haram untuk dikonsumsi. Untuk lebih jelas mengenai makanan halal, kita juga perlu mengetahui makanan-makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Di antaranya makanan yang diharamkan dalam Islam itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim.
172 sampai 173 menjelaskan makanan yang haram, diantaranya adalah bangkai, darah, babi, anjing, dan lain-lain. Saya tambahi keterangannya yang tidak disebutkan dalam ayat itu, tapi dijelaskan dalam beberapa hadis yang lain dan beberapa ayat yang lain, yaitu diantaranya adalah hewan yang bertaring, kemudian burung yang berkuku tajam, hewan pemakan kotoran, dan hewan-hewan yang menjijikkan. Itu semuanya adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Selain itu, ketika hewan itu sudah halal, misalkan ada ayam atau sapi atau kambing, harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak disembelih, kalau disembelih dengan menyebut nama Allah, maka halal dimakan. Namun apabila disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hewan tersebut dihukumi menjadi bangkai dan tidak boleh dikonsumsi dan menjadi makanan yang haram. Ketahui apa saja makanan-makanan dan hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kita lanjutkan pembahasan, yaitu dengan makanan-makanan yang baik. Bukan antaranya makanan yang halal dan baik menurut Islam adalah yang pertama daging dan ikan. Ini sangat baik untuk dikonsumsi. Artinya ketika dia dikonsumsi oleh manusia, dia memberi manfaat bagi tubuh. Daging mengandung beberapa vitamin dan zat yang apabila dikonsumsi memberi kekuatan. Begitu pula ikan mengandung banyak protein yang menunjang kinerja otak. Yang kedua ada susu, buah-buahan dan sayur, madu, dan lain-lain. Makanan intinya adalah makanan yang mengandung zat atau vitamin atau kandungan-kandungan baik yang berguna bagi tubuh. Jadi selain makanan itu halal, juga harus diperhatikan makanan itu juga harus baik, supaya apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga memberi manfaat, memberi kekuatan dalam tubuh kita. Kalau kita sudah kuat, insya Allah ketika menjalani ibadah, ketika kita berbuat kebaikan, kita kuat. Nggak sampai ketika mau sholat, aduh lemes, nggak jadi sholat. Manfaat atau faedah-faedah dari makanan yang halal lagi baik, itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, makanan yang halal dan baik memberi pengaruh baik dalam tubuh dan jiwa. Kalau yang dikonsumsi itu sudah halal dan baik, insya Allah kuat. Kalau saya boleh pinjam istilah yang sudah umum, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terbalik, maaf. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu maksudnya. Yang kedua adalah orang yang mengkonsumsi makanan halal cenderung ringan untuk menjalankan ibadah. Ini sangat penting. Coba ketika sampean mengalami rasa malas atau berat untuk berangkat beribadah, coba kita flashback, kita pikir-pikir kembali, kita ingat-ingat kembali. Makanan yang sampean konsumsi, makanan yang dikonsumsi tadi, itu apakah sudah halal? Apakah sudah baik? Kalau masih ada rasa malas, perlu dicurigai, perlu ditelusuri. Kemungkinan apa yang sampean makan tadi mengandung hal yang tidak halal atau tidak baik. Gitu. Yang ketiga, orang yang mengkonsumsi makanan haram, itu oleh Allah sudah dikatakan bahwa doanya akan tertolak, setidaknya selama 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Karena menurut penelitian, makanan yang masuk dalam tubuh tadi, sesuap makanan yang masuk dalam tubuh itu bisa benar-benar dicerna oleh tubuh manusia itu dalam 40 hari. Jadi setelah dia makan sesuatu yang haram selama 40 hari, doanya ditolak atau tidak diterima. Maka sangat riskan. Kita sebagai hamba manusia, kita sebagai hamba Allah
hanya mampu berdoa. Tetapi ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, doa kita malah tertolak. Lantas apa yang bisa kita perbuat sebagai manusia? Alangkah ruginya kita. Begitu. Maka makanan ini sangat perlu diperhatikan dengan seksama. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa memberi kefahaman dan kalian semua yang mendengarkan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kalian dijadikan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.